Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Rehan dengan NIM 1914201172. Perkenalkan, nama saya In Arifatul Mutmainnah dengan NIM 1914-20174. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Robiatul Adawiyah dengan NIM 1914-20163, jurusan Perbankan Syariah kelas E semester 5. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah auditing, yaitu materialitas, risiko, dan strategi audit awal. Selamat menyaksikan. Baik, selanjutnya adalah materialitas. Nah, apa sih materialitas? Materialitas merupakan dasar penerapan standar, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar laporan. Oleh karena itu, materialitas mempunyai pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. SA Seksi 312 Risiko Audit dan Materialitas Audit dalam pelaksanaan audit harus mempertimbangkan materialitas dalam beberapa hal. Yang pertama, perencanaan audit. Yang kedua, penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, konsep materialitas. Nah, konsep materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Karenanya ada penghilangan atau salah saji itu. Selanjutnya adalah mengapa konsep materialitas penting dalam audit atas laporan. Nah, dalam audit atau laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Tidaklah mungkin seseorang menyatakan kekurangan laporan keuangan mengingat bahwa laporan keuangan sendiri. Selanjutnya, pertimbangan awal tentang materialitas itu ada 4. Yang pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Yang kedua, materialitas pada tingkat saldo. Yang ketiga, alokasi materialitas laporan keuangan ke akun. Keempat, penggunaan materialitas. Selanjutnya yaitu hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan bukti audit. Dalam membuat generalisasi perbedaan, istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, maka semakin besar bukti yang diperlukan. Selanjutnya yaitu risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Selanjutnya yaitu risiko audit pada tingkat laporan keuangan dan tingkat saldo akun. Yang pertama yaitu risiko audit keseluruhan yang berkaitan dengan laporan keuangan sebagai keseluruhan atau sesuai dengan definisi risiko audit. Yang kedua yaitu risiko audit individual yang berkaitan dengan setiap saldo akun individual yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu unsur risiko auditor. Jadi terdapat 3 unsur risiko auditor yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu risiko bawaan, yang kedua risiko pengendalian, dan yang ketiga risiko deteksi. Nah, materi selanjutnya yaitu ada hubungan antar unsur risiko. Risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Risiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Maka dari itu, risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian.
Adapun persamaannya yaitu semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka akan semakin besar risiko deteksi yang diterima. Begitupun sebaliknya, jika risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diterima oleh auditor semakin besar, maka semakin kecil risiko deteksi yang diterima. Selanjutnya yaitu ada penggunaan informasi risiko audit. Nah, kita juga bisa mengecek nih apa besaran risiko deteksi yang diterima oleh perusahaan. Yang tadi itu dimana kalau misalkan risiko deteksi itu berbanding terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian, maka dari itu persamaannya yaitu risiko deteksi sama dengan risiko audit individual dibagi risiko bawaan dikali risiko pengendalian. Nah, dari formula tersebut, risiko deteksi dihitung melalui tahap berikut ini. Pertama, menetapkan risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian secara individual. Yang kedua, melakukan perhitungan risiko deteksi sesuai dengan formula tersebut. Nah, dari rumus tersebut, bahwasanya dapat disimpulkan bahwasanya risiko deteksi ini dari persamaan tersebut searah dengan risiko audit individual, akan tetapi berbanding terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian. Selanjutnya ada hubungan antara materialitas risiko audit dan bukti audit. Nah, pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Maka dari itu, di sini yang menyebabkan jumlah bukti audit yang memang harus ditambah yaitu karena adanya risiko audit yang tetap konstan dan tingkat materialitas yang harus dikurangi, dan itu mempengaruhi jumlah bukti audit yang dikumpulkan oleh auditor tersebut. Nah, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas secara konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit menjadi meningkat karena memang pada dasarnya di sini jumlah audit yang dikumpulkan tuh dikurangi. Artinya risiko audit yang diaudit oleh laporan keuangan yang diaudit oleh auditor tersebut akan semakin meningkat karena terdapat risiko-risiko dari kekurangan bukti yang dikumpulkan tersebut. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, maka auditor dapat salah satu cara yang direkomendasikan. Jadi memang ketika si auditor ini ingin mengurangi risiko audit tersebut, maka auditor dapat dengan memilih salah satu cara yang direkomendasikan oleh yang di atas tersebut. Nah, selanjutnya ada strategi audit awal. Pada strategi audit awal ini, yaitu seorang auditor harus bagaimana caranya untuk menyiapkan strategi pada pengauditan awal tersebut pada laporan keuangan. Nah, terdapat 4 poin yang dijelaskan dalam strategi audit awal ini. Yang pertama yaitu tingkat risiko pengendalian taksiran yang direncanakan. Nah, risiko pengendalian ini bagaimana caranya? Risiko-risiko yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut bisa ditaksir berapa besarnya dan bisa diminimalisir untuk kedepannya juga. Yang kedua, luasnya pemahaman atas pengendalian intern yang harus diperoleh. Jadi pada luasnya pemahaman ini bisa mempengaruhi pada pengendalian internal dari perusahaan tersebut. Artinya seorang auditor harus mengetahui sistem dan SOP yang terdapat dalam perusahaan dalam menguji laporan keuangan tersebut. Nah, yang ketiga ada pengujian pengendalian yang harus dilaksanakan untuk menaksir risiko pengendalian. Nah, tentu dari pengendalian tersebut perlu pengujian juga yang harus dibuat semaksimal mungkin agar nanti risiko pengendalian yang didapat itu kita bisa taksir dan bisa kita minimalisir juga. Nah, yang keempat itu ada tingkat pengujian substantif yang direncanakan oleh untuk mengurangi risiko audit ke tingkat yang cukup rendah. Jadi agar adanya pengujian substantif ini tujuannya itu untuk mengurangi risiko audit yang didapat dalam laporan keuangan tersebut yang diaudit oleh auditor, itu bisa kita turunkan ke risiko audit yang ke tingkat yang cukup rendah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.